Selamat pagi, saya Dr. Sam. Hari ini kita akan belajar mengenai topik pembuatan sediaan tinja basah. Adapun tujuan dari pembuatan sediaan tinja basah adalah untuk memeriksa adanya parasit maupun produk parasit dalam tinja. Bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pemeriksaan ini, pertama, tisu, sarung tangan non-steril, kaca objek, kaca penutup, tinja, botol berisi media cair, lidi, kapas, cairan disinfektan untuk benda tumpul, untuk benda tajam, dan mikroskop. Selanjutnya kita akan mencuci tangan. Selanjutnya kita memakai sarung tangan non-steril. Mengambil kaca objek, mengambil botol berisi media cair dan meneteskan 1-2 tetes media cair di atas kaca objek. Dengan menggunakan lidi, kita mengambil bahan tinja sebesar ujung korek api. Mengaduk-ngaduk bahan tinja di atas media cair sampai mencapai homogen. Membuang lidi pada cairan disinfektan benda tumpul. Menggunakan 2 buah lidi. Mengangkat padatan-padatan tinja dalam sediaan.
Menggunakan kaca penutup kita menutup sediaan tinja. Ketika sediaan tinja berhasil dibuat, kita memeriksanya di bawah mikroskop. Pemeriksaan dimulai dari perbesaran 4. Ketika sudah didapatkan pembesaran yang jelas, kita perbesar lagi dengan perbesaran 10. Dan kemudian dengan perbesaran 40. Ya, pemeriksaan telah selesai. Sediaan kita buang ke dalam botol berisi cairan disinfektan benda tajam. Selamat siang, saya Dr. Lesmana. Kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat sediaan darah tebal. Tujuan membuat sediaan darah tebal adalah untuk memeriksa parasit filaria dan malaria. Untuk hal tersebut, kita butuhkan sarung tangan, alat penusuk, jarum penusuk, kaca objek, alkohol pad, perlengkapan untuk pewarnaan gimsa, mikroskop, dan minyak imersi. Selamat siang, apa kabar? Baik dok. Oke, saya Dr. Lesmana. Silahkan duduk ya. Bagaimana, masih demam? Masih dok. Masih. Iya. Baik. Jadi untuk pemeriksaan penyakitnya, ya kita harus memeriksa darah. Iya dok. Untuk itu kita akan ambil darahnya dari jari. Iya. Ya. Iya dok. Ada rasa sakit sedikit. Ya. Iya dok. Setuju? Saya setuju dok. Ada pertanyaan? Tidak dok. Enggak. Baik, saya akan cuci tangan dulu ya. Iya dok.
dibersihkan dulu dengan alkohol. Tunggu sampai kering. Jangan dipencet, biarkan aja. Dan tangan dengan alkohol pad. Setelah sediaan kering, kita akan pulas dengan pewarnaan gimsa. Tuangkan larutan gimsa 1:10. Sampai menutup sediaan darah tersebut. Lalu kita tunggu 10 menit. Setelah 10 menit, maka kita bilas dengan aqua. Setelah kering, maka kita letakkan di bawah mikroskop. Tangan dilepas. Nyalakan lampu, atur cahaya, kita lihat dulu dengan pembesaran 10 kali. Untuk pemeriksaan filaria cukup dengan pembesaran 40 kali. Tapi untuk pemeriksaan malaria kita perlu memeriksa dengan lensa objektif dengan minyak imersi. Ini yang 40 kali, kita lihat. Untuk yang 100 kali kita perlu memakai minyak imersi.
setelah kita selesai memeriksa, maka sediaan ini kita simpan untuk dokumentasi. Selamat pagi, nama saya Dr. Hana. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama belajar teknik pembuatan sediaan kerokan kulit untuk pemeriksaan mikologi. Tujuan dari pembuatan sediaan ini adalah untuk mengetahui beberapa penyakit kulit, antara lain dermatofitosis, pityriasis versicolor, dan lain sebagainya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah sarung tangan non-steril, pembakar spiritus, kertas yang berwarna gelap, kapas yang sudah mengandung alkohol, kaca objek, kaca penutup, parutan KOH 10-20%, korek api, wadah yang berisi disinfektan, wadah untuk limbah yang tidak tajam, ose dengan ujung yang runcing, dan mikroskop. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Ibu, silakan duduk. Saya dengan Dr. Hana, yang Ibu namanya siapa? Ibu Linda Ibu dok. Linda, ya. Ibu Linda, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembuatan sediaan kerokan kulit. Ya. Di tangan kiri Ibu ini sudah ada lesi kulit. Ya. Saya akan melakukan pembersihan dulu pertama dengan menggunakan kapas alkohol. Kemudian saya akan melakukan pengerokan dengan menggunakan kaca objek. Seperti ini kaca objek. Pengerokan akan saya lakukan dengan menggunakan tepinya. Ya, tepi. Kemudian pada bagian tepi lesi akan saya kerok. Hasilnya akan saya tampung di kertas yang berwarna gelap. Kira-kira Ibu Linda ada yang ingin ditanyakan tentang prosedurnya? Sudah jelas ya? Bisa saya lakukan? Saya akan cuci tangan terlebih dahulu.
Ini adalah alkohol swab berisi alkohol 70%. Dibersihkan lesinya mulai dari bagian tengah lesi sampai ke bagian tepi lesi. Kemudian diletakkan pada tempat untuk limbah yang tidak tajam. Kita tunggu sampai alkoholnya mengering. Setelah mengering, kita kerok pada bagian tepi lesi. Kerokan ditampung di kertas yang berwarna gelap. Setelah selesai mengerok, kaca objek ini kita letakkan pada tabung yang sudah berisi cairan disinfektan. Demikian Ibu, pengerokan kulitnya sudah selesai. Kira-kira Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Sudah. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah, saat ini kita sudah mendapatkan kerokan kulit pada kertas berwarna gelap. Tujuan kita menggunakan kertas berwarna gelap ini adalah supaya kerokan kulit bisa lebih mudah kita lihat. Sekarang kita akan membuat sediaan dengan larutan KOH 10%. Persiapkan dahulu api bunsennya. Ambil kaca objek. Teteskan dengan KOH konsentrasi 10-20% sebanyak 1-2 tetes pada bagian tengah kaca objek. Ambil ose dengan ujung yang runcing, basahi dengan KOH, kemudian ambil kerokan kulit yang sudah kita tampung. Kerokan kulit ini kita letakkan pada larutan KOH. Panaskan ujung ose hingga membara. Kemudian letakkan di meja. Tujuan kita menggunakan KOH adalah untuk melisiskan keratin. Kemudian kita panaskan sediaan ini di atas api. Tujuannya adalah untuk mempercepat reaksi. Lewatkan di atas api beberapa kali. Namun usahakan jangan sampai kering. Setelah selesai, tutup dengan menggunakan kaca penutup. Lakukan perlahan-lahan supaya tidak ada gelembung udara di dalamnya, dan tutup kembali api kuncinya. Kemudian letakkan sediaan ini di bawah mikroskop. Baiklah, kita sekarang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Pertama-tama nyalakan mikroskop, kemudian atur pembesarannya mulai dari yang paling kecil
Setelah tampak sediaannya, putar ke pembesaran yang lebih besar, yaitu ini objektif 10 kali. Setelah kita melihat gambaran mikroskopik pada pembesaran objektif 10 kali, kita bisa putar ke pembesaran yang lebih besar, yaitu dengan lensa objektif 40 kali. Pada pembesaran ini kita sudah bisa mengetahui apakah sediaan kulit tersebut terdapat pityriasis versicolor atau dermatopitosis dan lain sebagainya. Setelah pemeriksaan selesai, kita angkat sediaan, kemudian kita letakkan pada wadah yang berisi larutan disinfektan. Kita putar lensa objektifnya sampai pembesaran yang paling kecil, kemudian kita matikan lampu mikroskop.